Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari seseorang ya, yang saya lihat ya, legal standingnya itu dia seorang pendeta. Dan di depan namanya juga ada tertulis doktor teologi, ya, DTH. Dia juga, setahu saya, dia pencipta dan penyanyi lagu rohani. Dia juga biasa muncul di dalam salah satu stasiun TV ya, di Indonesia ini ya, untuk memberikan renungan firman Tuhan ya. Lalu saya juga ya tidak tahu sih apakah dia ini seorang dosen atau bukan. Yang jelas itu yang saya tahu. Dia memberikan pernyataan, walaupun katanya dikatakan di dalam Alkitab itu ada tertulis yang banyak ya, ada konsep pemilihan ya. Salah satunya Efesus 1 ayat 4, bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tetapi ternyata kalau saya perhatikan, si Bapak ini punya dia memahami konsep pemilihan ini keliru, salah ya. Kenapa saya katakan salah ya? Sebentar nanti saya sampaikan ya. Ini apa yang menjadi argumentasi saya. Allah dikatakan beranugerah ya, memberikan keselamatan kepada manusia. Tetapi manusia sendiri harus mengerjakan keselamatan itu. Posisi Yesus, dia mati di atas kayu salib ya. Ya. Itu hanya dikatakan potensi. Apakah benar demikian? Saya menilai dari pernyataannya, dari pengajarannya ini, si Bapak ini termasuk aliran Armenianisme, golongan Armenian, yang dulu ya, pada zaman para reformator, aliran ini sangat bertentangan dengan para reformator. Apakah itu Martin Luther, Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, Melanchthon, dan lain-lain. Para reformator itu ada 3 moto, ya, 3 semboyan, yaitu sola gratia, hanya oleh anugerah, bahwa kita diselamatkan semata-mata atau hanya oleh anugerah Allah saja. Sola fide, hanya oleh iman, bahwa kita diselamatkan ya, kita bisa merespon anugerah keselamatan dari Allah itu di dalam dan melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu hanya oleh iman, sola fide. Lalu sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Alkitab menjadi satu-satunya ya, kompas, satu-satunya yang menentukan hidup kita. Firman Allah diberikan kepada manusia, hanya Alkitab saja, tidak ada yang lain. Cukup untuk standar iman dan perilaku kita, dikatakan demikian. Tidak perlu adanya tradisi, adat, atau filsafat duniawi. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Allah, ya, hanya oleh Alkitab saja. Ya. Seperti dikatakan, di mana tuh? Di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku.
hidup kita. Ya. Jadi ini aliran Arminian itu termasuk si Bapak ini. Dan saya posisinya, ya, saya ada di masuk dalam bagian kelompok dari para reformator ini. Ya. Martin Luther, Johannes Calvin, khususnya Johannes Calvin, yang memahami bahwa memang itu keselamatan kita semata-mata adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, dan responnya hanyalah iman, dan iman ini diberikan oleh Allah. Ya, jadi secara ininya sederhananya kita bisa analogikan ya, perbedaan mereka. Kalau si Bapak ini menganut aliran Arminian, ya. Jadi bisa dianalogikan seperti ini. Seekor induk monyet yang bergelantungan di dahan pohon, ya, lalu ada anaknya, ya, yang memegang induk monyet itu, ya, berpelukan. Nah, kalau atau selama si anak monyet itu berpegangan erat induknya, dia tidak akan jatuh. Anugerah keselamatan, ya, itu, nah, harus direspon oleh manusia. Ada dari dirinya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, manusia merespon itu. Kalau tidak ada respon, maka keselamatan itu tidak bisa dimiliki oleh manusia tersebut, oleh orang tersebut. Atau ada juga begini analoginya. Anugerah keselamatan diberikan oleh Allah begini, tapi tidak sampai menjejakkan ke bumi. Ya. Ada ruangan kosong di sini, dan ini yang kosong ini harus di manusia meresponnya, menanggapinya. Ya. Itu jelas kalau menurut firman Tuhan keliru, salah. Ya. Yang benar adalah analoginya seperti seseorang yang terperosok ke dalam lumpur hidup. Dia kalau mau selamat, dia harus diam dan harus menantikan orang dari luar mengulurkan tangannya. Tidak bisa dia. Semakin dia bergerak, semakin berusaha untuk menyelamatkan diri, dia semakin tenggelam. Jadi itu yang analoginya itu, ya. Yang yang mewakili, ya, pengajaran pandangan dari para reformator, termasuk saya, ya. Kenapa? Ya, karena si Bapak ini, ya, tidak memahami apa namanya dosa, kengerian dosa. Ya. Ya. Dikatakan di Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17, ya. Kepada Adam Tuhan Allah memberikan perintah, memberikan instruksi, ya. Adam, silahkan kau makan buah yang ada di Taman Eden sepuas-puasnya, sebebas-bebasnya. Tetapi ingat, ada yang namanya buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini. Jangan sekali-kali kau makan buahnya, karena kalau kau makannya, kamu pasti mati. Mati. Lalu Rasul Paulus pun demikian, dikatakan di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Itu dia, maut dan mati ini. Apa yang dimaksudkannya? Mati rohani. Terutama, ya, pengertiannya. Artinya apa? Terputus hubungan dengan Tuhan sama sekali, sepenuhnya. Ketika kita ada dalam kuasa dosa, dibelenggu dengan dosa, diperbudak oleh
oleh dosa, ya, itulah yang membuat kita mati rohani, terputus hubungan dengan Tuhan. Walaupun kita tahu, kita mengenal bahwa Allah itu siapa, ya, siapa Allah yang hidup dan benar itu. Ya. Seperti kata Paulus, ya, di Roma 1 ayat 18 sampai berapa itu 32, ya, dikatakan dalam derajat tertentu orang-orang yang dikuasai dosa, diperbudak dosa itu mengenal Allah. Lewat apa? Lewat alam ciptaan Tuhan. Mereka tidak bisa berdalih, mereka tidak bisa menyangkalinya. Tetapi karena dosa berkuasa sepenuhnya atas hidup mereka, pengetahuan mereka tentang Allah yang hidup dan benar itu, Allah yang sejati itu, tidak membawa mereka untuk datang menyembah, memuliakan Allah. Justru memberontak terhadap Allah yang hidup dan benar itu, Allah yang kita sembah di dalam dan melalui Yesus Kristus itu. Mereka menggantikan penyembahan bukan pada Allah yang menciptakan, tetapi kepada ciptaan-ciptaan Allah, kepada pohon-pohon dikatakan, dan lain-lain. Ya. Sehingga Allah, murka Allah yang ada pada mereka. Mereka hidup tidak senonoh. Ya. Mereka berhubungan, melakukan hubungan seksual dengan sesama sejenis dan lain-lain disebutkan di situ. Ini kengerian dosa. Dosa itu bukan seperti yang dipahami oleh orang pada umumnya. Dosa yang lahiriah, ya, yang ada katanya mencuri, merampok, membunuh, memperbohong ataupun yang lainnya. Tetapi ini ketika orang berdosa, dosa itu berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Ya. Itu yang disebut dosa asal itu, yang kita dapat dari nenek moyang kita Adam itu, ya. Tidak bisa membebaskan diri, ya, dari kungkungan dari belenggu dosa ini, ya, dosa asal ini. Ya. Dan harus ada, ya, namanya sinar ilahi, ya, dari Allah sendiri, ya, untuk manusia tahu tentang Allah itu yang hidup dan benar itu. Dia juga merespon dengan menyambut keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah itu dan melalui Yesus Kristus itu. Ya. Dengan apa? Dengan iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pekerjaan Allah. Itu pemberian Allah. Sehingga jangan ada orang yang megahkan diri. Jadi iman ini dikaruniakan oleh Allah untuk merespon keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Itu dia. Dalam kekuatan sendiri tidak bisa manusia itu, ya, mati rohaninya, ya, terputus hubungan dengan Tuhan. Yesus juga katakan bagaimana di Yohanes 6 ayat 44. Jelas tegas dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu dia. Lalu juga ada Yohanes 16 ya. Yohanes 16 ayat 8. Yesus berbicara tentang Roh Kudus, ya. Katakan begini. Dan kalau ia, Roh Kudus, datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini, yaitu iblis, telah dihukum. Ya. Jadi dalam dirinya sendiri yang dikatakan si Bapa itu, Allah
Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Itu potensi. Potensi apa? Tidak ada itu. Itu dari luar, ya. Harus kita bedakan, luar ini kita ini ada dalam diri kita ini dosa berkuasa. Kita tahu itu memang satu-satunya keselamatan dalam Yesus, tetapi ya pengetahuan itu tidak membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Dengan kekuatan sendiri kita bisa datang kepada Yesus, percaya Dia. Iman itu dianugerahkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Aku, kata Tuhan Yesus, kalau tidak ditarik oleh Bapakku. Roh Kudus menginsafkan orang itu dari dosa. Ya. Membuat orang itu percaya Yesus, yaitu iman Allah. Ya. Pribadi supranatural, Allah Tritunggal. Gitu. Ya, itu dia ya. Puji Tuhan, inilah ya yang bisa saya sampaikan, bagikan, kiranya bisa mencerahkan dan menjadi berkat buat kita semua umat Tuhan. Amin.